Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yayat Agustina. Saya mahasiswi di Stikes Yahya Bima, Prodi S1 Keperawatan, khususnya di kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi seputaran penyakit batu ginjal yang saya ketahui. So, selamat menyaksikan. Adapun pengertian dari batu ginjal yaitu penyakit batu ginjal atau nefrolithiasis adalah kondisi akibat terbentuknya endapan padat di dalam ginjal yang berasal dari zat kimia di dalam urin. Ukuran batu ginjal bisa mulai dari sekecil butiran pasir hingga sebesar kacang polong. Batu ginjal dapat terjadi di sepanjang saluran urin, yaitu dari ginjal, kemudian ureter atau saluran yang membawa urin dari ginjal menuju kandung kemih, kemudian kandung kemih, kemudian uretra atau saluran yang membawa urin keluar tubuh. Kemudian adapun penyebab yang memicu terjadinya batu ginjal yaitu batu dapat terbentuk ketika terdapat defisiensi substansi tertentu seperti sitrat yang secara normal mencegah kristalisasi dalam urin. Kondisi lain yang mempengaruhi laju pembentukan batu mencakup pH urin dan status cairan pasien. Atau batu cenderung terjadi pada pasien yang dehidrasi. Kondisi-kondisi yang mendukung terbentuknya batu yaitu bakteri. Kemudian peningkatan konsentrasi urin dan pencetus percepatan pembentukan kristal seperti oksalat, kalsium, fosfat, dan asam urat. Kemudian faktor-faktor yang berperan pada pembentukan batu saluran kemih dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama faktor endogen yaitu genetik, misalnya hipersistinuria, hiperklasiuria primer, dan hiperoksaluria primer. Kemudian faktor eksogen yaitu faktor lingkungan, makanan, infeksi, dan kejenuhan mineral di dalam air minum. Adapun faktor resiko yang dapat memicu terjadinya batu ginjal. Yang pertama faktor genetik atau bawaan. Ada beberapa orang yang memiliki kelainan atau gangguan organ ginjal sejak lahir. Meskipun kasusnya relatif sedikit, tetapi anak yang sejak kecil mengalami masalah pada ginjal atau gangguan metabolisme di bagian ginjal, cenderung air kencingnya akan mudah mengendap dan mudah terbentuk batu, karena fungsi ginjalnya tidak dapat bekerja secara normal. Kemudian faktor makanan. Sebagian besar kasus penyakit batu ginjal disebabkan oleh faktor makanan ataupun minuman. Makanan-makanan tertentu memang mengandung bahan kimia yang berefek pada pengendapan air kemih. Misalnya, makanan yang mengandung kalsium tinggi seperti oksalat dan fosfat. Kedua bahan tersebut mudah mengkristal di ginjal, dan pada orang yang suka makanan yang kadar asam urat tinggi akan terkena risiko penyakit batu ginjal. Orang yang mengkonsumsi air, khususnya air putih dalam jumlah sedikit, sangat berisiko terkena penyakit batu ginjal. Selain faktor makanan dan minuman, suplemen vitamin ikut berperan dalam pembentukan batu ginjal. Misalnya kekurangan vitamin A atau terlalu banyak mengkonsumsi vitamin D. Yang ketiga, faktor aktivitas. Faktor pekerjaan dan olahraga dapat mempengaruhi penyakit batu ginjal. Risiko terkena penyakit ini pada orang yang pekerjaannya banyak duduk lebih tinggi daripada orang yang banyak berdiri atau bergerak dan orang yang kurang berolahraga. Karena tubuh kurang bergerak menyebabkan peredaran darah maupun aliran air kencing menjadi kurang lancar. Bahkan tidak hanya penyakit batu ginjal yang diderita, penyakit lain bisa dengan gampang menyerang. Yang keempat, faktor dehidrasi. Tidak minum cukup air setiap hari dapat meningkatkan risiko seseorang terkena batu ginjal yang berujung batu saluran kemih. Orang yang tinggal di iklim hangat dan mereka yang banyak berkeringat dapat lebih berisiko daripada lainnya. Kemudian faktor diet tertentu. Menjalani diet tinggi protein, sodium, dan gula darah meningkatkan risiko untuk terkena beberapa jenis batu ginjal. Risikonya semakin besar apabila diet tinggi di sodium. Yang keenam, faktor obesitas. Body mass index atau BMI alias indeks massa tubuh yang tinggi, ukuran pinggang yang besar, dan kenaikan berat badan telah dikaitkan dengan peningkatan risiko batu ginjal. Kemudian faktor penyakit pencernaan dan operasi.
Operasi lambung, penyakit radang usus, atau diare kronis dapat menyebabkan perubahan pada proses pencernaan yang mempengaruhi penyerapan kalsium. Kemudian jenis-jenis batu ginjal. Batu ginjal mempunyai banyak jenis dan nama dan kandungan zat penyusunnya yang berbeda-beda. Ada 4 jenis utama dari batu ginjal yang masing-masing cenderung memiliki penyebab yang berbeda-beda. Di antaranya, yang pertama, batu kalsium. Batu yang paling sering terjadi pada kasus batu ginjal. Kandungan batu jenis ini terdiri atas kalsium oksalat, kalsium fosfat, atau campuran dari kedua unsur tersebut. Yang kedua, batu struvit. Batu struvit biasanya diakibatkan karena infeksi saluran kencing kronis disebabkan oleh bakteri. Batu ini jika membesar menyebabkan kerusakan serius pada ginjal. Batu struvit disebut juga batu infeksi karena terbentuknya batu ini disebabkan oleh adanya infeksi saluran kemih. Yang ketiga, batu asam urat. Batu ini terbentuk dari asam urik, produk sampingan dari metabolisme protein. Biasanya diderita pada pasien-pasien yang mempunyai penyakit gout, penyakit mieloproliferatif, pasien yang mendapatkan terapi anti kanker, dan yang banyak menggunakan obat urikosurit seperti sulfiniprazon, thiazid, dan salsifilat. Kemudian yang keempat, batu jenis lain, batu sistin, batu ksatin, batu triamiteran, dan batu silikat sangat jarang dijumpai. Adapun manifestasi klinis dari penyakit batu ginjal yaitu gejala dari penyakit batu ginjal yang timbul berhubungan dengan ukuran batu, lokasi batu, obstruksi aliran urin, pergerakan batu, dan infeksi. Yang pertama, gejala gastrointestinal meliputi mual muntah, diare, dan nyeri hebat. Yang kedua, gejala iritasi seperti disuria, urgensi dan frekuensi. Yang ketiga, hematuria. Yang keempat, rasa panas dan terbakar di pinggang. Yang kelima, distensi pelvis ginjal. Yang keenam, peningkatan suhu atau demam. Penyakit batu ginjal bisa dibedakan dalam lokasi, yaitu yang pertama, batu pada pelvis renalis, meliputi nyeri yang dalam terus-menerus pada area CVA, pada wanita ke arah kandung kemih, sedangkan pada laki-laki ke arah testis. Kemudian hematuria, pluuria, kronik renal, nyeri tekanan seluruh CVA, kemudian mual dan muntah. Yang kedua, batu yang terjebak pada ureter menyebabkan gelombang nyeri luar biasa, akut dan kolik menyebar ke paha dan genitalia. Kemudian merasa ingin berkemih, keluar sedikit dan darah. Yang ketiga, batu yang terjebak pada kandung kemih menyebabkan gejala iritasi, infeksi traktus, hematuria, retensi urin, dan obstruksi. Kemudian adapun pemeriksaan penunjang pada penyakit batu ginjal, yang pertama meliputi laboratorium. Yang pertama, sedimen urin adalah leukosituria, hematuria yang dijumpai kristal-kristal yang merupakan pembentukan batu. Yang kedua, fungsi ginjal adalah mencari kemungkinan terjadinya penurunan fungsi ginjal dan untuk mempersiapkan pasien menjalani pemeriksaan foto IVP. Yang ketiga, pemeriksaan elektrolit adalah kadar dari kalsium, oksalat, fosfat maupun asam urat di dalam daerah maupun urin. Kemudian pemeriksaan radiologi, yang pertama foto polos abdomen atau VPA untuk melihat gastrointestinal, ada atau tidaknya ada udara bebas di dalam rongga perut. Yang kedua, pemeriksaan intravena pielografi atau IVP adalah menilai keadaan anatomi dan fungsi ginjal, mendeteksi adanya batu semiopak ataupun batu non-opak yang tidak dapat terlihat oleh foto polos abdomen. Kontraindikasi dari IVP adalah alergi bahan kontras, penurunan fungsi ginjal, dan wanita hamil. Yang ketiga, pielografi. Retrograd adalah pemeriksaan sistem urinaria dengan menggunakan sinar X dan memasukkan media kontras secara retrograd untuk menegakkan diagnosa. Yang keempat, pemeriksaan USG dapat untuk melihat semua jenis batu. Selain itu dapat ditentukan ruang atau lumen saluran kemih. Yang kelima, skinny terapi. Yang kelima, skinny terapi adalah penggunaan kamera untuk menangkap pancaran radiasi radiostop. Kemudian penata laksanaan pada penyakit batu ginjal. Tujuan dasar penata laksanaan adalah untuk menghilangkan batu, menentukan jenis batu, mencegah kerusakan nefron, mengendalikan infeksi, dan mengurangi obstruksi yang terjadi.
Menurut Adiputra 2016, penata laksanaan penyakit batu ginjal dibagi menjadi 2 terapi, yaitu yang pertama terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Pada terapi farmakologi, yang pertama ESWL adalah tindakan operasi memecahkan batu ginjal dari luar tubuh dengan menggunakan gelombang kejut. Rata-rata penanganan adalah antara 1000 sampai 3000 gelombang kejut. Batu akan dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil sehingga mudah dikeluarkan di saluran kemih. Operasi ESWL ini sering dilakukan di rumah sakit karena memiliki kelebihan dari operasi ESWL, tidak ada sayatan yang dilakukan pada kulit dan nyeri pasca operasi yang dialami minimal. Kekurangan ESWL adalah membutuhkan beberapa perawatan dan adanya prosedur tambahan. Yang kedua, PCNL atau Percunats Nephrolithopaxy adalah salah satu tindakan endurologi untuk mengeluarkan batu yang berada di saluran ginjal dengan cara memasukkan alat endoskopi ke dalam kalises melalui insisi pada kulit. Batu akan dipecah menjadi lebih kecil. Kelebihan PCNL adalah tidak ada prosedur tambahan setelah tindakan ini, jadi bisa direkomendasikan untuk mengobati pasien penderita batu ginjal. Yang ketiga, bedah terbuka atau tindakan bedah. Tindakan bedah dilakukan jika tidak tersedia alat lithotripsor atau alat gelombang kejut. Pengangkatan batu ginjal secara bedah merupakan mode utama. Namun demikian, saat ini bedah dilakukan hanya pada 1-2% pasien. Kemudian terapi non-farmakologi yang pertama, minum air banyak. Banyak minum air putih dapat membantu kerja ginjal lebih lancar untuk memecah kelebihan mineral yang menjadi penyebab terbentuknya batu ginjal. Kedua, olahraga secara teratur. Aktivitas olahraga sangat diperlukan oleh pasien yang mempunyai penyakit batu ginjal. Cukup dengan melakukan olahraga yang ringan sampai sedang. Keringat yang keluar pada saat berolahraga juga membawa garam dan mempertahankan kalsium tetap di tulang, sehingga tidak masuk ke ginjal dan urin di mana batu ginjal terbentuk. Yang ketiga, menghindari beberapa makanan yang mengandung alkohol dan makanan cepat saji, seperti garam, kopi, soda, alkohol, daging sapi, telur, keju, kacang-kacangan, minuman manis, makanan ringan, makanan kaleng, gorengan, dan kentang. Keempat, tidak menahan bila ingin kemih. Kelima, menjaga dengan baik kebersihan organ intim dengan menggunakan tanaman herbal kumis kucing dan meniran. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.